Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan materi tentang ukuran pemusatan dan penyebaran data. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah statistika. Langsung saja kita simak videonya. Di sini, kita hanya menjelaskan 3 bagian ukuran pemusatan data. Ada rata-rata hitung, median, dan modus. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan rata-rata hitung. Berikut ini terdapat data hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 orang mahasiswa. Terdapat 2 cara untuk menghitung rata-rata hitung. Yang pertama, dalam tabel distribusi frekuensi. Kita harus menentukan dulu interval kelas dan frekuensi dari data sebelumnya. Untuk mencari nilai tengah dengan cara, misal, pada interval kelas 9 sampai 21. Rumusnya 9 ditambah 21 dibagi 2 hasilnya 15 dan seterusnya seperti itu. Hasil fx didapatkan dari 15 dikali 3 hasilnya 45. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus x bar sama dengan penjumlahan fx dibagi penjumlahan f hasilnya 65,92. Selanjutnya dengan memakai kode U. Kode U itu merupakan pemisalan. Misal, kita memilih interval kelas pada bagian tengah, yaitu kelas 48 sampai 60. Kita beri angka 0, apabila naik ke atas menjadi negatif, dan ke bawah positif. Lalu, kita kalikan frekuensi dengan U. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. X bar sama dengan X0 ditambah C dalam kurung penjumlahan FU dibagi penjumlahan F. Hasilnya 65,92. Selanjutnya, kita akan menjelaskan median. Berikut rumus median untuk data berkelompok. Angka pertama, kita cari letak median dengan cara hasil frekuensi dibagi 2, yaitu 60 dibagi 2 hasilnya 30. Maka, kelas median yang berada di urutan 30 adalah kelas 61 sampai 73. Untuk menentukan jumlah frekuensi sebelum median, yaitu dengan cara 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 8 hasilnya 19. Sedangkan frekuensi kelas median itu sendiri adalah 12. Langsung saja kita masukin ke dalam rumus. Median sama dengan 60,5 ditambah 13 dikali 30 min 19 dibagi 12 hasilnya 72,42. Kita lanjut materi selanjutnya ke bagian modus. Berikut ini rumus modus untuk data berkelompok. Pertama, kita cari terlebih dahulu jumlah frekuensi kelas yang terbanyak atau angka yang sering muncul. Kita bisa lihat di data, angka yang sering muncul ada pada kelas 74 sampai 86. Dengan frekuensi 23. Untuk mencari B1 dengan cara 23 dikurangi 12 hasilnya 11 dan B2 23 dikurangi 6 hasilnya 17. Kemudian masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan 73,5 ditambah 13 dikali 11 per 11 plus 17 hasilnya 78,61. Kita masuk ke materi ukuran penyebaran data.
Materi kali ini dibagi menjadi 6 bagian. Langsung saja kita bahas jangkauan atau rank. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Banyak digunakan kendali proses statistik karena mudah dihitung dan mudah dipahami. Rumusnya juga simpel, hanya X maksimum dikurangi X minimum. Berikut ini contoh data range. X maksimumnya 10 dan X minimumnya 2. Jadi 10 dikurangi 2 hasilnya 8. Selanjutnya materi simpangan rata-rata. Bisa kita lihat rumus simpangan rata-rata pada data berkelompok. Pertama, kita harus mencari titik tengahnya dulu atau X. Misalnya 3 ditambah 5 dibagi 2 hasilnya 4 dan seterusnya seperti itu. Untuk mendapatkan hasil X min X bar, kita cari dulu nilai X barnya dengan cara penjumlahan Fx dibagi penjumlahan frekuensi. Hasilnya 9,7. Kemudian hasil X bar min X yaitu 9,7 dikurangi 4. Hasilnya 5,7 dan seterusnya seperti itu. Setelah itu, kita langsung masukin ke dalam rumus simpangan rata-rata. Selanjutnya ke materi simpangan baku. Untuk rumus data berkelompok pada simpangan baku bisa kita lihat sendiri. Langkah pertama, kita cari titik tengahnya atau X, kemudian hasil dari X dikuadratkan, lalu dikalikan F dengan X, yang terakhir F dengan X kuadrat. Misal data yang kedua, 6 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya 7, dikuadratkan menjadi 49, lalu 7 dikali 4 hasilnya 28, terakhir 4 kali 49 hasilnya 196. Kita jumlahkan keseluruhannya, lalu masukkan ke dalam rumus. Selanjutnya kita masuk ke materi kuartil. Rumus kuartil pada data berkelompok sebagai berikut. Kuartil dibagi menjadi 3 bagian. Kuartil 1 adalah kuartil bawah, kuartil 2 adalah kuartil tengah, dan kuartil 3 adalah kuartil atas. Langkah pertama, kita cari interval kelasnya dulu dengan cara misal pada Q1, yaitu 1 dikali 60 dibagi 4 hasilnya 15. Maka berada di kelas 48 sampai 60. Untuk mencari C, kita hitung dari 48 sampai 60, yaitu 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, yaitu 13. Setelah itu jumlah frekuensi sebelum kuartil yaitu 3 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 11, dan untuk frekuensi kuartil itu sendiri yaitu 8. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, hasilnya 54. Materi yang ketujuh yaitu desil. Rumus desil untuk data berkelompok sama seperti rumus kuartil, dan cara pengerjaannya pun sama. Hanya bedanya kalau desil itu per 10, sedangkan kuartil per 4. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu persentil. Pada persentil, rumus data berkelompok sama seperti rumus kuartil dan desil. Cara pengerjaannya pun sama.
persentil ini per 100, jadi misalnya untuk P50 adalah 50 dikali 60 dibagi 100, hasilnya 30. Seterusnya ikuti cara pengerjaannya sama seperti pada kuartil. Oke, demikian materi yang kami sampaikan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami apa yang sudah kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.